Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan fakta dimanapun berada, kembali lagi di podcast Fakta Banten, podcast Persepsi Fakta, dan kali ini masih bersama dengan wakil rakyat kita dan juga kehadiran tamu dari Kesbang Pol Kota Cilegon. Ada dua narasumber yang hadir bersama saya dan kita akan berdiskusi beberapa waktu ke depan. Dan tentunya diskusi kita akan menarik dan juga bisa memberikan hal-hal yang positif buat masyarakat di Provinsi Banten maupun di Kota Cilegon. Bersama saya kali ini hadir anggota DPRD Kota Cilegon yang fenomenal ini ya, dan juga posisinya strategis sekali di wakil rakyat maupun di pemerintahan, yaitu yang pertama Bu Nuratul Uyun, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Yang kedua juga narasumber kita dari Kesbang Pol Cilegon, Kepala Bidang Politik. Kasubid. Oh, Kasubid. Kasubid Politik Dalam Negeri Kesbang Pol Kota Cilegon. Partai politik dan pemilu. Kasubid Fasilitasi partai politik dan pemilu. Oh, partisipasi partai politik dan pemilu. Ya. Ibu Nur Fauziah ya, Bu. Ya. Apa kabar Bu? Baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Iya, kawan fakta. Persepsi fakta kali ini bersama dengan wakil rakyat dan ibu pejabat dari Kesbang Pol Cilegon, kita akan ngobrol-ngobrol soal politik dan perempuan ini Bu. Karena yang hadir dua narasumber kita perempuan ya. Perempuan dua-duanya. Bagaimana sih partisipasi politik perempuan di Kota Cilegon? Nanti kita akan kupas bersama dengan Ibu Dewan dan Ibu Bu Nur Fauziah dari Kesbang Pol Cilegon. Tapi sebelum itu disimak dulu nanti yang berikut ini, kawan fakta. Baik kawan fakta, kita masuk saja ke obrolan kita pada pagi hari ini atau malam hari ini. Nanti tayangan di YouTube-nya bisa malam atau pagi hari disimak oleh kawan fakta. Karena kita tayang di channel YouTube, Bu. Oke. Di channel YouTube kawan fakta Banten. Bu Dewan, saya ke Bu Dewan dulu nih. Iya, Kak. Soal partisipasi politik di perempuan di Kota Cilegon. Ya. Ternyata kalau bicara hasilnya pemilu 2019 terutama ya. Ya. Jumlah politisi Cilegon yang duduk di parlemen baru 4. Betul. Ini cukup atau memang masih kurang? Masih kurang. Masih kurang. Karena undang-undang mengamanatkan 30% keterwakilan perempuan yang bisa menduduki sebagai anggota DPRD dari perempuan itu baru 4 saat ini. Jadi 10%, Kang. 10% baru 10% ya? Iya, dari 30% yang dipersyaratkan undang-undang. Ya aktualnya begitu. Menjadi evaluasi buat kita bersama lah, buat para perempuan yang mau terlibat atau menjadi bagian yang berpartisipasi di politik. Ya sarannya adalah nanti di pemilihan legislatif gitu, untuk bisa mencalonkan dan berkompetisi secara maksimal supaya bisa menjadi wakil rakyat yang terpilih di DPRD Kota Cilegon. Ibu Yun dua periode ya? Insya Allah 2 periode. Dan terbukti lah, dan teruji gitu ya? Ya mudah-mudahan. Kalau Ibu Yun sudah membuktikan bahwa bisa masuk di panggung politik dan katakanlah berprestasi. Ya. Kalau bagi yang lain nih, Ibu melihat kendalanya apa ya kira-kira? Biasanya perempuan itu kan kendala terbesarnya adalah ketika harus fokus dalam satu kegiatan. Kegiatan politik itu kan bukan kegiatan yang harus disambi sebenarnya. Membutuhkan komitmen, kemudian juga kesungguhan kita. Kalau memang kita sudah terlibat dalam kegiatan politik, tekuni itu, fokuskan itu menjadi kegiatan yang betul-betul menjadikan kita itu sebagai orang yang serius menjalankan kegiatan politik itu. Nah, ibu-ibu tuh kadang-kala karena melihatnya politik itu kesannya kayak yang kasar, keras gitu kan. Kemudian juga dunia laki-laki. Saling sikut gitu ya. Kompetisinya keras ya. Ya itu sebenarnya sih bagian dari cerita yang kita juga bisa membersamai supaya tidak seperti itu. Tapi mengalami itu, Bang. Kompetisi yang ketat, keras gitu ya. Oh, banget. Banget. Ketika kampanye di pemilu legislatif kan luar biasa itu. Luar biasa gitu. Tapi kan kemudian kita ya sudah bekerja semaksimal mungkin aja. Kalau memang kita harus tempur, kita harus bersosialisasi semaksimal mungkin, ya kerjakan itu. Apa yang kita rencanain, tunaikan semaksimal mungkin dan biasakan punya target atas apa yang mau kita lakukan. Gitu. Kalau itu dilakukan, insya Allah sih, semua akan mengalir. Semua bisa dijalani ya? Insya Allah.
Ya, kawan fakta. Jadi Bun Rotulion ini dari Partai Keadilan Sejahtera. Ternyata di DPRD Cilegon PKS punya 2 wakil rakyat perempuan ya. Ya. Dan ada 2. Ya cukup sukses lah mengantarkan wakil rakyat perempuannya. Ya mudah-mudahan. Yang 2 lagi dari PDIP. PDIP. Iya. Kalau bicara meskipun jumlahnya masih sedikit, iya. Tapi suara wakil rakyat perempuan didengar kan nih oleh yang laki-laki? Didengar ya Bu ya. Didengar. Karena sebenarnya kan DPRD itu kan fungsinya cuma 3. Budgeting, penganggarkan, kemudian membuat perda bersama eksekutif dan fungsi pengawasan. Kalau kita betul-betul menjalankan 3 fungsi ini, ya semua akan melihat bahwa kita memang bisa, layak, dan kompetensinya ada gitu. Kalau misalkan memang kita mau bergabung atau terlibat dalam dunia politik, fokuskan pada itu. Kalau kita sudah di DPRD, maksimalkan dengan fungsi kita. Kalau kita memang serius, fokus, dan betul-betul terus menjalankan fungsi itu secara profesional dan optimal, ya semua juga akan melihat bahwa ya kita nggak main-main, kita serius gitu untuk bekerja di DPRD. Gitu. Dan buktinya, walaupun perempuan ditempatkan posisinya sekarang, katakanlah posisi tertinggi di DPRD ya, wakil ketua DPRD kan gitu. Ya, alhamdulillah itu amanah yang diberikan partai kepada saya. Dan sebagai orang yang diberikan amanah itu, ya saya harus menunaikan itu secara maksimal, menjalankan itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Tapi kalau bicara kerja-kerja di legislatif gitu ya, atau rapat di internal DPRD, nggak bicara gender kan Bu ya? Enggak. Pengambilan keputusan soal perempuan sedikit nih, laki-laki lebih banyak. Tidak. Enggak, ya? Selagi argumen kita itu kemudian rasional, terukur, punya dasar yang kuat, kemudian juga kita ceritakan historisnya seperti apa, dasar kemudian perundang-undangannya seperti apa, itu sangat diterima. Gitu. Apalagi kan sebenarnya kalau di DPRD itu kan pengambilan keputusan ya. Nah kita baca aja regulasi di pusatnya seperti apa. Bagaimana kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, kita kan DPRD itu unsur penyelenggara pemerintahan. Ya kita pelajari aja Undang-Undang 23 tahun 2014. Di situ akan ada banyak semua terkait dengan bagaimana mengelola pemerintahan itu, sinergitas antara eksekutif dengan DPRD Kota Cilegon. Nah itu aja tinggal dimaksimalkan ya. Selagi muaranya adalah untuk masyarakat, ya kita harus berani bicara. Dan semua ketika memang itu tujuannya adalah untuk bersama-sama menghadirkan pembelaan kepada masyarakat, saya semua juga teman-teman akan saling mensupport satu sama lain. Karena DPRD itu adalah kolektif kolegial. Kolektif kolegial. Iya. Tapi peran 4 orang anggota DPRD perempuan ini di DPRD cukup menonjol. Ya alhamdulillah masing-masing bekerja sesuai dengan komisi yang ada ya. Kan semua ditempatkan di komisi yang berbeda. Dan masing-masing mempunyai bidang fokus yang tidak sama. Dan masing-masing menjalankan itu sesuai dengan apa yang menjadi amanah di partai dan menjalankan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Meskipun beda partai, misalkan ada isu-isu khusus nggak yang dibawa oleh legislatif perempuan, misalkan pembahasan di parlemen, di dewan gitu? Ya, kita biasanya lebih kepada mencoba untuk memunculkan, menginisiasi terkait dengan kajian ataupun katakanlah keberpihakan kepada perempuan dan anak serta keluarga. Karena bagaimanapun secara emosional, perempuan ini punya kepedulian yang lebih besar kepada para perempuan lagi gitu kan. Kalau bukan kita, siapa dong yang mau memperjuangkan, membela gitu kan ya para kaum perempuan. Maka ketika kita hadir di DPRD, ini semaksimal mungkin harus kita dorong untuk memberikan ruang yang bisa lebih besar untuk para perempuan bisa berapresiasi, bersinergi dengan pemerintah, dan fasilitas itu dibukakan oleh kita. Gitu. Dan kita juga kemudian berdiskusi, berkoordinasi, berkomunikasi dengan dinas yang ada, sehingga kemudian ruang untuk para perempuan itu juga bisa diberikan kesempatan yang sama dengan para laki-laki. Kalau Kesbangpol Cilegon konsen soal partisipasi politik perempuan, sepertinya kemarin-kemarin juga lagi ini ya, ada kegiatan-kegiatan untuk organisasi perempuan atau tokoh perempuan. Bagaimana itu Bu? Iya, kita dilatar belakangi dari kurangnya, minimnya keterwakilan perempuan di Kota Cilegon ini ya, makanya kita di Kesbangpol akan lebih giat lagi lah gitu tuh untuk membangkitkan semangat perempuan-perempuan Kota Cilegon itu untuk bisa menjadi bisa memenuhi itulah di dewan gitu. Nah di tahun ini pun juga kita sudah
ada beberapa program yang khusus untuk perempuan juga. Nah, untuk mudah-mudahan di tahun depan juga kita ada juga untuk khusus juga, kita akan lebih kita lebih tingkatkan lah untuk ke perempuan ini gitu tuh. Jadi seperti yang tadi Bu Dewan bilang juga kan, siapa sih yang bisa mewakili suara perempuan. Perempuan itu kalau bukan perempuan sendiri gitu tuh. Ada yang belain juga kan. Perempuan itu sebenarnya tinggal diajak, dikuatkan, diyakinkan bahwa teman-teman perempuan itu bisa. Itu perlu dilakukan seperti itu. Antusiasmenya kemarin bagus. Luar biasa, luar biasa. Dari yang muda, yang cukup usia matang, bahkan sampai yang usianya itu sudah harusnya sudah usia istirahat, tapi luar biasa 78 tahun masih terlibat aktif, ya? Sebagai ketua organisasi perempuan di Kota Cilegon. Itu saya apresiasi banget, luar biasa. Jadi perempuan Cilegon harusnya nggak boleh minder ya? Iya dong. Karena contoh-contohnya luar biasa kan. Bahkan Ibu Yun ini profesinya dari ibu rumah tangga, pendidik, guru ya, sampai akhirnya berkarir di politik, ternyata bisa semuanya dilakuin. Itu kelebihan perempuan kan. Jadi ada satu anugerah yang tidak yang dipunyai oleh perempuan. Itu multi talent. Nah, itu yang sebenarnya harus disyukuri oleh para perempuan ya Bu ya. Dan dioptimalkan. Jadi potensinya disimpan tapi dimaksimalkan sama kita. Dimaksimalkan ya. Iya. Dan tidak perlu ragu sebenarnya. Jangan, yakin sama diri sendiri insya Allah. Kalau Bu Dewan melihat komposisi program di pemerintah Kota Cilegon misalkan yang digagas oleh eksekutif maupun dibahas bersama di legislatif untuk memberikan ruang kepada partisipasi perempuan di kegiatan-kegiatan ataupun di program-program pemerintah, seperti apa yang sudah berjalan? Yang pertama itu kita bersinergi dengan dinas terkait, OPD terkait untuk mengusulkan program kegiatan yang memang hadir karena usulan dari para perempuan. Jadi para perempuan itu biasanya mengusulkan, Bu, kita pengen punya kompetensi atau kita pengen punya keahlian di bidang ekonomi. Oh, berarti perlu dilakukan pelatihan dong terkait dengan keahlian untuk mereka bisa memunculkan potensi diri sehingga kemudian jadi kemandirian ekonomi buat para perempuan itu. Ada juga yang ngusulin, Bu, saya pengen bisa ngomong di depan umum, gimana caranya? Oh, berarti dia harus diajarin pelatihan public speaking. Itu juga harus difasilitasi oleh kita. Kemudian ada lagi, Bu, kita pengen sih Bu, selain itu juga kita itu punya usaha dari rumah, tapi kita juga tetap kegiatan di rumah bisa terlaksana dan sebagainya. Oh, dia perlu pelatihan dari bagaimana mengelola keluarga sehingga kemudian semua potensi itu dia maksimalkan, dia asah dan bisa dapat menjadikan keuntungan buat keluarga. Dalam hal ini bisa membantu suami dalam mendapatkan penghasilan. Ternyata sudah cukup banyak ya yang difasilitasi oleh pemerintah juga. Alhamdulillah, responsif OPD ini. Ya. Baik, kawan fakta, di banyak hal juga ternyata yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon bersama dengan legislatif, saling sinergi untuk memberikan ruang-ruang buat para perempuan bisa berpartisipasi di pembangunan di Kota Cilegon. Nanti kita akan kembali lagi di sesi berikutnya. Baik kawan fakta, kembali lagi dalam perbincangan kita dialog dengan Ibu Dewan Nurhatul Uyun dan Ibu Nur Fauzia. Masih bersama di podcast Persepsi Fakta. Kali ini saya pengen buka masker, Bu ya. Silakan. Tadi agak batuk-batuk soalnya kayaknya udaranya ketahan nih. Mudah-mudahan nggak nularin virus ini. Enggak lah, insya Allah. Sehat-sehat semuanya. Nemenin Kak Ican. Ya Ibu, kalau bicara soal partisipasi politik didukung oleh pemerintah lewat salah satunya anggaran dana partai politik ya, bantuan partai politik. Dengar tahun depan jumlahnya diusulkan naik 100% ya. Iya. Memang di anggaran kita untuk tahun depan itu memang sudah ada kenaikan, tapi kita masih menunggu keputusan dari gubernur. Dan sampai hari ini pun kita belum ada keputusan nih dari, belum ada jawaban. Iya, belum ada jawaban dari gubernurnya seperti apa gitu, apakah kita boleh naik atau tidak. Padahal sih kalau saya lihat dari kemampuan daerah Kota Cilegon gitu ya, itu kayaknya jauh
jauh lebih mampu gitu dibandingkan kan kemarin kita juga kan ada sempat juga ke Pontianak, ke Singkawang, mereka dengan PAD yang agak di bawah kita, mereka sudah untuk bantuan keuangan partai politiknya udah di atas kita jauh. Jadi kayak di Pontianak itu mereka sudah mencapai per suara 10.000. Nah di Singkawang itu hampir 9.000, 8.900 sekian. Nah kita baru 4.620 gitu. Jauh tahun sekali. 2021 itu. Ya, yang sekarang ini kan masih di angka 4.620 itu gitu kan. Nah kita kemarin juga kan ada masukan juga dari partai-partai juga gitu kan, coba minta dinaikkan seperti apa kan emang kita kemarin itu kita usulkan di angka 10.000 per suara gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan kenaikan itu kan pendidikan politik di partai politiknya sendiri juga akan lebih bagus lagi gitu kan. Nah, jadi kan karena kegunaan dari si bantuan keuangan partai politik itu kan diutamakan untuk pendidikan politik gitu tuh. Jadi bisa mendorong partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada kadernya, kepada masyarakat juga gitu. Ya, nilai bantuan itu juga bukan berarti memang partai politik dimanjakan, tapi memang kembali lagi ke masyarakat ya. Ke masyarakat ya, emang kebutuhan gitu, kembali lagi ke kebutuhan gitu kan. Jadi dengan biaya yang kemarin itu kan kemungkinan kan masih kurang gitu untuk melakukan pendidikan politik gitu kan, karena kan dilihat dari kemajuan Kota Sidoarjo juga sudah ya istilahnya itu sudah bagus lah gitu. Itu sudah. Berarti ada pertanggungjawabannya nanti dari partai politik ke pemerintah. Ada, itu udah pasti gitu tuh, udah pasti awal tahun kita harus menerima laporan dari mereka juga gitu untuk laporan pertanggungjawabannya. Kalau Bu Dewan melihat bantuan dari pemerintah untuk anggaran 2022 meningkat ini ya. Yang pertama adalah tadi digunakan sebesar-besarnya untuk memberikan ruang pendidikan, peningkatan kualitas kader partai politiknya agar lebih baik lagi dan siap terlibat dalam kegiatan politik di Kota Cilegon. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kegiatan-kegiatan yang berbasis kepada penguatan kepada masyarakat. Karena partai politik ini juga kan kegiatannya sehari-hari bersama dengan masyarakat. Maka ini juga harus menjadi kegiatan yang kemudian dengan sekiranya ada perubahan penyesuaian, kenaikan katakanlah untuk partai politik, maka sebesar-besarnya itu harus menjadi bagian yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat lagi. Kemudian yang ketiga adalah bahwa ini sebagai sarana untuk menjadikan politik diberikan ruang kepada masyarakat dan masyarakat juga terlibat dalam politik dan ada sinergitas dua arah di dalamnya dan kemudian bisa menghadirkan sebuah kontribusi yang memberikan solusi bagi permasalahan di masyarakat. Tiga hal. Kalau PKS biasanya buat apa programnya Bu? Kalau dari bantuan partai? Peningkatan kapasitas anggota partai, karena bagaimanapun juga soft skill-nya harus ditingkatkan. Bagaimana kemudian juga kader partai harus semakin dekat dengan masyarakat. Ketika ada keluhan, ada katakanlah permasalahan yang ada di masyarakat, tidak hanya sifatnya adalah kemudian menjadi sosial saja, tapi juga permasalahan-permasalahan yang menjadikan mereka juga masyarakat harus diperhatikan secara kapasitas dia. Nah, partai bisa hadir di dalam. Tapi ada aja mungkin citra dari penilaian masyarakat, apalagi netizen kalau di era sekarang yang media sosial. Wah, prioritasnya kok kayaknya kasih buat koalisi nih, buat partai-partai nih biar pendukung pemerintah gitu kan. Cara menjawab itu seperti apa tuh? Ya, partai harus membuktikan dengan kinerja menghadirkan pembelaan kepada masyarakat. Partai harus kemudian menjadikan program kegiatannya betul-betul melibatkan masyarakat secara masif. Partai harus kemudian menjadikan anggota partainya semakin turun kepada masyarakat. Kalau ini bisa dibuktikan dan ditunjukkan kepada masyarakat, saya yakin masyarakat akan melihat perubahan yang signifikannya seperti apa. Jadi bukan hanya sekedar merubah angka, tapi yang paling penting adalah menambah, meningkatkan, mengoptimalkan keterlibatan para kader politik tersebut, para kader partai politik tersebut untuk turun secara masif kepada masyarakat. Itu yang harus jadi makin kelihatan ya perannya. Nah, itu dia. Jadi kalau bicara hitung-hitungan malah sebenarnya biaya politik partai lebih besar kalau yang sudah dikeluarkan setiap pemilu gitu ya. Sangat lebih besar. Apalagi kalau jumlah calonnya misalkan ya banyak. Sekian persennya aja dari bantuan. Sangat lebih besar sebenarnya. Ya, kawan fakta, jadi soal
isu perempuan dan politik ini menarik untuk kita ulas dari berbagai sisi tentunya. Dan yang terbaru nih Bu, soal perempuan misalkan. Ini kita bicara kasus-kasus perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat, gitu ya. Yang terbaru soal ya tokoh agama lah, lembaga pendidikan ternyata terjadi juga. PKS melihat ini atau pemerintah melihat ini seperti apa nih untuk bisa ada solusinya, ada perbaikannya ke depan? Yang pertama tentu saja memang harus memberikan penyadaran sebesar-besarnya kepada para perempuan untuk terus mengasah diri, meningkatkan kualitas diri agar dirinya itu bisa berani, bisa kemudian juga bisa memberikan sikap terhadap situasi dan kondisi apapun yang ada gitu kan. Artinya kan menjadikan perempuan menjadi sosok yang bisa dia berposisi sebagai orang yang bisa mengambil keputusan, bisa menolak, bisa katakan memberikan argumen. Ini kan juga butuh keberanian dan perlu diberikan ruang-ruang seperti ini. Dan yang pertama adalah keluarga sebagai basis yang utama. Kuatkan di keluarga dulu, sehingga kemudian dinas juga harus memberikan sebuah perhatian yang sangat intens. Tidak hanya sebatas menghadirkan perda saja, tapi yang paling penting adalah perda ini disosialisasikan kepada seluruh dinas yang ada, dengan leading sektornya dinas tertentu, dengan supporting sektor dari seluruh OPD yang ada, seluruh dinas yang ada. Setelah keluarga memberikan sebuah peran yang sangat besar dan strategis untuk bisa menguatkan bagaimana seharusnya perempuan itu bersikap, berperan dan beraktualisasi diri, bahkan kemudian menghadapi situasi apapun dia bisa mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, ini adalah permasalahan yang paling mendasar. Pendidikan itu harus betul-betul menjadi prioritas yang pertama. Setelah keluarga, pendidikan umum adalah menjadi tahapan kedua yang diberikan ruang kepada masyarakat oleh pemerintah agar memang pendidikan ini memberikan solusi yang sangat baik terhadap permasalahan yang ada. Kondisi yang tadi itu saya meyakini hadir memang karena adanya komunikasi yang tidak dua arah. Pihak katakanlah yang berkelakuan seperti itu tidak pernah menyampaikan perkembangan pendidikannya kepada orang tuanya. Kemudian juga memang ada hal-hal tertentu yang tidak pernah dibuka. Bagaimana sesungguhnya walaupun pembelajaran yang ada di sekolah tersebut gitu. Keluarga juga nggak memantau. Keluarga tidak memantau. Makanya tadi yang pertama adalah keluarga nomor satu yang harus diberikan ruang terbesar. Yang kedua adalah dinas. Dinas harus turun secara maksimal. Dalam hal ini pemerintah daerah melalui dinas. Salah satunya apa? Alokasi anggaran. Makanya kenapa undang-undang mempersyaratkan minimal 20% untuk pendidikan. Kalau 20% betul-betul dialokasikan, maka tidak hanya sekedar menyiapkan sarana-prasarana saja, tapi kualitas pembelajaran disiapkan, mental para pendidik dan anak-anak juga ditingkatkan. Kalau ini hadir, insya Allah yang kayak gitu tuh harusnya tidak boleh ada kejadian. Gitu kan. Betul-betul kontrolnya dari semua sektor. Masyarakat juga menjadi bagian yang betul-betul memantau proses pendidikan itu sehingga kemudian betul-betul melihat bahwa ini berjalan sesuai dengan memang yang diharapkan. Ini yang perlu dukungan bersama. Kembali kepada makanya kalau di pendidikan anggarannya nggak boleh setengah-setengah. Maksimalkan. Karena mencerdaskan anak-anak itu adalah tidak hanya dari sektor hanya sekedar secara akademik. Bagaimana kemampuan cerdas secara intelijensi, kecerdasan secara secara ruhiyah juga harus bagus, kemudian juga kecerdasan secara emosional juga harus bagus. Ini harus dihadirkan dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah. Tapi program APBD kita sudah meng-cover 20% untuk... Sudah 20%. Sudah. Cuma kita pengennya 20% itu tidak boleh ada... Di luar fisik ya? Bukan. Di luar gaji. Di luar gaji. Di luar gaji. Bahkan kalau kita selalu mendorongnya di atas 20%. Karena kalau kita sudah fokus di 20% minimal tanpa gaji, ditambah lagi untuk yang misalkan kata peningkatan ditambah lagi di atas 20%, kami meyakini permasalahan seperti itu bisa tertuntaskan sedikit demi sedikit. Tapi kasus di Cilegon yang Ibu tahu soal kekerasan perempuan atau problem perempuan nggak terlalu besar kayaknya ya, yang mencuat ke publik. Ada. Cuma memang masih bisa diselesaikan oleh dinas terkait bersama dengan UPPA ya, jadi dengan unitnya. Dan ini juga menjadi sebuah perhatian kita bersama ya. Sosial maupun dunia sekolah pada umumnya dan dunia pergaulan pada yang lebih besar lagi, itu anak-anak kita sudah siap. Screening terbesar dari itu. Tapi biasanya juga kalau kasus-kasus begini, korban itu apalagi perempuan biasanya sulit untuk mengungkapkan ya, untuk bicara gitu kan.
terbongkar itu ketika sudah besar gitu kan, jadi bola salju baru akhirnya meledak gitu. Nah, ini mendorong perempuan untuk bisa bicara, mau mengungkapkan gitu kan, seperti apa nih harus? Iya, makanya salah satu bekal yang harus diberikan kepada anak-anak kita adalah anak-anak harus bisa bersikap untuk mengambil keputusan. Dia berani berpendapat, dia berani menolak, dia berani bersikap gitu kan, dan itu harus dibekali dari rumah, kemudian dilanjutkan dengan sekolah. Sekolah kan juga ada bimbingan dan konseling, itu juga harus dioptimalkan semaksimal mungkin. Jadi sebenarnya menurut saya sih, kalau sekiranya semua ini disinergikan, semuanya secara maksimal, baik dari pemerintahan, dari dinasnya, dari masyarakatnya, kemudian dari seluruh stakeholder yang ada, itu akan menjadikan sebuah kondisi yang meminimalkan tingkat terdampaknya perempuan terhadap perlakuan kekerasan, ataupun katakanlah kadang-kala bukan hanya kekerasan ya, bahkan sampai di trafficking, penjualan perempuan. Itu jangan sampai terjadi gitu. Tapi kasus-kasus human trafficking atau TKW di daerah Cilegon kayaknya nggak terlalu besar ya. Tidak terlalu besar. Daerah Banten sebelah sana yang yang ramai perempuannya TKW. Iya. Harusnya Cilegon kan kota industri kan. Kota industri ya. Banyakin perempuan yang buka ini aja. Kemandirian ekonomi dalam rumah. Gitu. Ekonomi perempuan di Cilegon lebih ke UMKM mungkin ya, bukan ke pekerja gitu. Sebaiknya kita dorong seperti itu, karena kan industrinya cukup banyak. Kalau dari hulu sampai hilir semua melibatkan, apalagi para perempuan terlibat langsung dalam proses supporting terhadap industri, saya yakin itu luar biasa dampaknya. Ibu bicara masih kasus soal perempuan yang baru-baru inilah yang diangkat di Banten khususnya. Ini isu dari ada film judulnya Yuni. Oh iya. Film judulnya Yuni bicara soal feminisme gitu kan, emansipasi perempuan. Kalau Ibu sendiri menilai apakah memang kejadian di Banten ataupun isu tepat dibawa di Banten memang seperti itu terhadap perempuan gitu, apalagi menggunakan bahasa Jaseng ya. Meskipun bukan di Cilegon, tapi Cilegon pasti ke bawah kalau bahasanya Jaseng. Iya. Ngelihatnya gimana tuh, Bu? Saya sih nggak kayak gitu ya perempuan. Yang penting kalau kita misalkan mau, kita kan nggak pernah dibatasi, ruang beraktualisasi kita nggak pernah dibatasi, ruang berekspresi kita nggak dibatasi. Kalaupun kita mau berekspresi, beraktualisasi, ingat fitrah kodrati kita tuh nempel. Mau kayak gimana pun juga tetap fitrahnya perempuan itu tetap harus kepada kepada suami, kepada anak juga, kepada keluarga, itu adalah prioritas yang pertama gitu. Dan kalau tadi pendidikan karakter itu bermula dari keluarga, itu modalnya sangat besar. Ngadepin misalkan masuk SD, ngadepin SMP, SMA, anak-anak sudah punya kekuatan mental yang luar biasa. Dan ini menjadi sebuah perhatian yang penting buat kita. Jadi pertama tuh harus keluarga yang kita kuatkan dulu. Mau di dunia politik yang sekeras apapun, ketika basic keluarga memberikan sebuah border yang sangat besar, itu akan menjadikan malah supporting yang akan menguatkan kita ketika dalam perjalanan ada hal-hal yang perlu banyak penyesuaian. Tapi realita yang diangkat misalkan kayak film Yuni bahwa perempuan dibatasi memang terjadi di masyarakat kita, di kalangan. Saya di Cilegon rasanya tidak seperti itu. Masyarakat Cilegon itu sangat, ya saya tahu bahwa Cilegon itu adalah dari dulu kotanya disebutnya dengan kota santri. Nilai-nilai religiusitas itu sangat dominan di dalamnya. Saya merasakan itu dari kecil. Nah kemudian kekuatan-kekuatan ini yang kemudian harus dijadikan sebagai ikonnya masyarakat Cilegon. Ketika kita ingin katakanlah perempuan Cilegon tidak seperti itu, ya karena memang historinya Cilegon itu kota santri. Dan sebagai perempuan yang ingin beraktualisasi, mau nggak aturan silakan, nggak ada batasan. Tapi tetap koridor kita adalah kembali kepada fitrah kita sebagai seorang perempuan. Dan kota kita nggak pernah membatasi. Nggak pernah membatasi. Salah satu contohnya Bu Dewan, ternyata jenjang pendidikan juga terus kan gitu ya. Ya itu kembali kepada mau nggak kita mau maju, ya kita harus berkembang dengan sendirinya gitu. Kalau dalam perjalanan ada kendala-kendala itu biasa. Waktu memilih untuk terus menjalani pendidikan nggak dibatasi juga oleh keluarga kan Bu? Nggak pernah. Mau kapanpun itu mau sekolah silahkan. Yang penting tugas sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri harus dijalankan, itu aja. Kembali soal positioning perempuan nih Bu. Nah ini bicara soal PKS kan kental dengan partai Islam, ideologi Islam lah ya. Ada anggapan juga bahwa pemikiran Islam yang mungkin tradisional atau apa, bahwa perempuan harusnya di politik nggak terlalu
di depan gitu kan, atau bukan jadi pemimpin gitu. Kalau Ibu sendiri menilai pandangan seperti itu gimana? Dari pertama kali ketika saya diamanahi sebagai calon legislatif, satu hal yang terus saya kedepankan adalah bekerja semaksimal mungkin, profesional saja. Kemudian tidak pernah mempunyai berharap gitu ya jadi wakil ketua DPRD, tidak pernah. Tapi saya berusaha untuk menunaikan apa yang menjadi amanah itu semaksimal mungkin. Kalau saya diamanahi sebagai caleg, ya sudah bekerja sebagai caleg. Gimana caranya supaya mendapatkan suara yang kemudian bisa bersaing dengan yang lain dan layak untuk bisa duduk sebagai anggota DPRD. Kemudian ketika sudah duduk di dalamnya, tinggal bagaimana kita bekerja semaksimal mungkin. Kan tugasnya Dewan tadi adalah 3, fungsinya 3, legislasi, membuat perda, budgeting, dan pengawasan. Kerjakan aja itu semaksimal mungkin. Dalam perjalanan ketika itu kemudian menjadi sebuah profesionalisme yang kita tunjukkan, itulah sebagai komitmen kita untuk bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan kepada kita. Kalau dalam perjalanan juga kemudian ada faktor-faktor yang menilai, itu bukan menjadi satu hal yang primer buat saya, buat kami gitu di PKS. Tapi yang paling penting adalah mampu nggak kita menunaikan apa yang menjadi amanah itu secara maksimal. Itu yang paling penting. Jadi bukan lihat gendernya ya, mau perempuan atau laki-laki. Karena di PKS, saya merasa di PKS tidak diperlakukan begitu, Bu. Kang Ica enggak. Jadi diberikan ruang, silakan saja kalau misalkan memang itu, silakan. Kalau kita mau katakanlah punya inisiatif ataupun misalkan inovasi, kemudian kita punya pemikiran yang lain, kita diskusi. Pak, ini saya kalau begini-begini gimana, caranya begini-begini. Oh silakan. Selagi itu adalah cara-cara yang tidak melanggar aturan, silakan Ibu improvisasikan. Ya sudah, berimprovisasi saja semaksimal mungkin. Yang penting koridornya adalah dalam rangka untuk menunaikan dan menjalankan amanah yang sudah diberikan. Itu aja. Lebih kepada itu. Demi masyarakatnya. Iya, itu aja. Ya. Ibu Nur Fauzia nih, Bu. Kalau khusus di Kesbangpol sendiri pembahasan perempuan soal politik saja, Bu ya, atau hal-hal yang lain? Ya, kalau di Kesbangpol sendiri sih memang lebih khusus ke politiknya. Kalau juga Kesbangpol ini lebih khusus ke politiknya. Mungkin kalau untuk urusan yang itu kan ada dinas yang lainnya juga kan, ada dinas apa? KB itu kan DP3KB. Ya, gitu kan, ada dinas-dinas yang lain yang bisa itu. Kalau Kesbangpol sendiri lebih ke politiknya. Kalau jumlah organisasi perempuan di Cilegon yang terdaftar ada berapa ya, Bu? Kemarin sih yang saya lihat itu yang kemarin kita undang ada itu udah di sekitar lebih dari 10, yaitu ada di 15-an atau 20-an. Di DGW itu ada sekitar lebih dari 45, lebih dari 45 organisasi perempuan. Tapi organisasi sebenarnya harus register ya ke Kesbangpol itu ya? Harus juga, jadi setiap organisasi yang ada itu, entah itu organisasi perempuan, organisasi apa, itu harus terregistrasi di Kesbangpol. Tingkatannya mau tingkat kelurahan atau tingkat kota Cilegon atau semuanya harus register? Semua tingkatan. Jadi ada juga kan yang ada tingkatan yang di ada tingkatan kelurahan, ada juga gitu kan yang kayak turunan dari kota, turunan dari nasional gitu kan, ada juga kan gitu yang sampai mereka mendirikan sampai ke tingkat kelurahan, itu juga terdaftar juga di kita. Diharuskan juga gitu. Karena kan kita untuk melakukan pembinaan itu kan kita butuh data gitu kan. Jadi kalau mereka tidak melaporkan ke kita, tidak mendaftarkan ke kita nggak tahu gitu kan. Itu organisasi itu ada atau tidak gitu. Jadi itulah pentingnya gitu tuh, setiap organisasi itu melaporkan ke Kesbangpol. Dan Kesbangpol mendorong tadi itu ya, organisasi terutama khususnya para perempuan untuk ikut berpartisipasi ya, dalam kegiatan-kegiatan gitu. Kawan Fakta, sudah cukup panjang juga obrolan kita bersama Ibu Dewan Nuratul Uyun dan Ibu Nur Fauzia. Ternyata banyak hal yang menarik yang kita bahas soal isu perempuan di Cilegon dan berbagai macam lah. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya, kawan Fakta.
Kawan Fakta, kembali lagi di dialog kita bersama Persepsi Fakta, masih bersama Ibu Dewan Uyun dan Ibu Nur Fauzia. Di sesi terakhir kita sedikit korek lagi nih ke Ibu Dewan soal isu terhangat PKS tentang RUU pemutusan persetujuan kekerasan seksual, pemutusan kekerasan seksual. PKS kencengnya menolak, padahal ini berkaitan dengan perempuan juga. Seperti apa sebenarnya pandangan PKS itu soal ini? Karena kita membela itu seutuhnya. Kita tidak ingin ada perlakuan-perlakuan yang nanti mendiskriminatifkan kepada perempuan. Tidak boleh sekaligus suka sama suka, kalau tidak legalitas pernikahan tidak boleh. Kemudian juga pembelaan kepada para perempuan. Kenapa kita fokus untuk menyuarakan itu? Karena kita ingin menempatkan perempuan kepada fitrahnya. Kita ingin memberikan sebuah pembelaan yang maksimal kepada perempuan agar perempuan ini sayang dengan kemuliaan yang dipunya. Maka kemuliaan itu adalah harus dipertahankan dan menjadi bagian yang harus kita hormati. Tidak bisa karena suka sama suka kemudian menjadi bagian yang dilarang. Oh, tidak boleh. Agama kita itu melarang. Landasannya memang ada nilai-nilai moralnya ya. Moral agama adalah filosofi yang mendasari kami berpikiran bahwa ada hal-hal yang sifatnya kemudian ketika itu menjadikan perempuan tidak diperlakukan sebagai seorang perempuan sebagaimana mestinya berdasarkan keyakinan agama, kami tidak mau. Kami ingin memperjuangkan itu semaksimal mungkin. Kami melakukan itu karena ada beberapa pasal yang itu akan menjadikan perempuan itu adalah menjadi pada posisi yang tidak bisa berkekuatan apapun. Kita tidak mau seperti itu. Filosofinya harus tadi. Apapun itu, selagi kemudian menggunakan dasar agama dalam pelaksanaannya, maka itu kami akan memberikan dukungan dan dorongan yang maksimal. Tapi ketika ada upaya untuk memberikan ruang yang terbuka agar ada penyimpangan-penyimpangan itu terjadi, kita dengan tegas mengatakan kami tidak bisa menerima. Tapi kan di undang-undang lain, misalkan di KUHP, pasal perzinahan juga masih bisa untuk menjerat itu gitu. Nggak cukup misalkan gitu. Kalau kita masih bisa selamatkan dari awal, kenapa nggak kita tutup dulu potensi-potensi untuk terbuka yang semakin melebar? Kan jangan berikan ruang dan jalan untuk melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan. Atau malah kontradiktif akhirnya dengan undang-undang lain. Tutup dulu saja gitu. Kalau memang kita punya keberpihakan kepada perempuan dan anak, konsisten di situ. Kalau memang kita ingin katakanlah memberikan ruang kepada masyarakat Indonesia keadilan semuanya, semaksimal mungkin bisa diberikan sebuah perlakuan yang baik gitu. Jangan dibuka ruang-ruang yang bisa memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terdiskriminasi dong. Atau bahkan secara tidak langsung perempuannya merasa menjadi bagian yang nggak masalah diperlakukan begitu. Ada upaya apa sebenarnya? Ke arah mana gitu? Ya, kita ingin meletakkan semuanya itu kepada landasan bahwa agama sebagai landasan yang utama. Dengan adanya hadirnya peluang untuk menyukai sesama jenis, itu kita tidak mau ada. Kemudian juga kesempatan untuk merendahkan perempuan karena dia suka sama suka, kok nggak usah diperkarakan. Nggak bisa dong. Jangan dibuka ruang itunya. Gitu. Berikan semua itu sebuah panduan agar masyarakat itu on the track. Kita negara bukan liberal ya. Masih ada nilai-nilai itu kan yang harus dijaga. Sepakat. Tapi kasus Cilegon terakhir soal perempuan misalkan tempat hiburan malam rame, para perempuan malah menuntut tuh Bu, bahwa mereka nih sudah kerja, sudah dapat penghasilan gitu kan, sudah dapat ya katakanlah bisa hidup lumayan lah, tapi dengan kebijakan yang bicara nilai norma, bicara agama, akhirnya mereka kesulitan. Nah, ini gimana tuh? Hadirnya pemerintah di sini. Hadir pemerintah di sini. Saya akan terus mendorong hal seperti ini adalah mendorong kepada pemerintah dalam hal ini dinas terkait, DP3KB bikin kegiatan pemberdayaan perempuan. Dinas sosial bikin kegiatan yang memberikan ruang kepada para perempuan itu punya keahlian khusus. Kan banyak perempuan itu potensinya. Dinas Koperasi dan UMKM membuat kegiatan yang sifatnya memberdayakan ekonomi masyarakat para perempuan itu. Jadi tidak hanya dengan pekerjaan profesi seperti itu. Disinilah perlunya pemerintah bukan hanya sekedar memberikan tanda tangan menutup, tetapi solusi bagi permasalahan para perempuan juga harus dihadirkan. Dinasnya banyak, hadirkan itu. Kalau misalkan katakanlah Bu,
5-6 dinas kan dibuat untuk menyelesaikan program-program itu, saya yakin. Dirangkul mereka gitu ya? Betul. Karena pemerintah itu memang hadir untuk masyarakat. Jadi kalau misalnya kita punya APBD, ya maksimalkan APBD-nya untuk mereka dong. Rangkul mereka. Kita punya banyak OPD yang bisa saling mensupport sama lain. Dan itu bukan hanya satu dinas. Bisa 5 bahkan lebih dari 5. Di sektornya di OPD-nya. Bayangkan kalau itu terjadi. Betul-betul Cilegon menjadi kota yang luar biasa. Yang bisa menyenangkan semua pihak gitu. Ya, artinya kan sebenarnya kan kalau bicara terkait dengan apa yang menjadi kepentingan atau keinginan ya, bukan kebutuhan, keinginan seseorang atau beberapa orang, itu kan tidak harus kemudian melegitimasi untuk mengorbankan masyarakat yang lain. Ini yang kemudian harus kita duduk bersama. Pemerintah hadir dengan rasa empati untuk bisa memberikan solusi bagi masyarakat. Saya yakin, sangat yakin, kalau ini dijalankan, permasalahan para perempuan itu juga bisa kita selesaikan bersama-sama. Dan di era pemerintahan baru, Pak Heldy Sanuji ini optimis untuk bisa lebih baik ke depan Cilegon, merangkul semua pihak. Saya sangat optimis, asalkan konsisten dan komitmen. Kuncinya ada di situ. APBD kita 2 triliun. Apa yang nggak bisa? Sangat bisa. Kita punya APBN, kenapa nggak jemput bola juga? Kembali kepada, ayo, sekarang niat besar kita adalah menghadirkan pembelaan kepada masyarakat. Ngebela masyarakat itu melalui pada bagaimana caranya APBD ini sebesar-besarnya untuk masyarakat. Belanja modal harus dibesarkan, fasilitas infrastruktur untuk masyarakat harus dibela, menyelesaikan pengangguran dengan katakanlah memberikan ruang dari belanja modal, dengan memberikan ruang dari industri yang ada, dengan menghadirkan pemberdayaan yang ada. Ini akan menjadikan sebuah upaya untuk memberikan solusi bagi masyarakat. Nggak bisa instan. Nggak bisa instan. Nggak bisa instan. Tapi kan bisa. Tapi ini harus dikawal oleh DPRD. Apalagi Bu Yun harus. Bagian dari tim kan. Harus banget. Makanya tadi saya bilang komitmen dan konsisten. Kenapa saya bilang begitu? Yeah. Karena secara kekuatan penganggaran kita sangat bisa. 2 triliun. Penduduk kita cuma hampir 450.000 jiwa. Apa yang nggak bisa? Secara kasat dari 2 triliun dibagi 450.000 jiwa aja, kita sudah menghitung berapa sebenarnya secara umum masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari APBD itu sendiri. Apalagi kalau itu kemudian kita breakdown berdasarkan klaster masyarakat yang ada di Kota Cilegon. Mana yang harus di cover gitu kan dari seluruh BPJS, kemudian supporting terhadap kebutuhan pokoknya juga, terhadap pendidikan gitu kan, terhadap penguatan daya beli masyarakat. Kalau ini betul-betul duduk bareng diselesaikan. Tapi antara eksekutif dengan legislatif bicara APBD 2022 aja misalkan. Ya. Sinergi untuk saling dukung. Selama ini berjalan. Cuma yang perlu kita kuatkan adalah bahwa satu hal yang tidak bisa diselesaikan sendiri adalah ketika berkaitan dengan masyarakat itu nggak bisa pemerintahan daerah eksekutif mutusin sendiri, nggak bisa. Ada DPRD di dalam. DPRD memang menjadi representasi dari masyarakat, wakil dari masyarakat. Nah, ketika komunikasi 2 arah ini bisa berjalan, berlanjut, kami meyakini bahwa permasalahan komunikasi bisa diselesaikan, permasalahan prioritas pembangunan bisa dijalankan, permasalahan terkait dengan realisasi pekerjaan untuk bisa menyediakan fasilitas kepada masyarakat bisa disinergikan. Nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Waktunya 2 tahun lagi. Tadi komitmen dan konsisten. 2022 ini adalah full penganggaran pemerintahan baru ini. Pemerintahan baru. Kalau tadi komitmen konsisten itu dikerjakan, optimis lah ya. Insya Allah. Kan artinya begini, RPJMD itu kan disusun untuk 5 tahun kan? Betul. 5 tahun. Ketika pemerintahan ini hadir hanya 3,8 tahun, nggak boleh berkecil hati dong. Kita kan sudah menyusun perencanaannya 5 tahun. Bagaimana merealisasikannya? RKPD dibuat per tahun. Mana yang menjadi program prioritas setiap tahun? Yang belum selesai, ayo dilanjutkan program tahun kedua. Yang belum selesai, tahun ketiga. Kalau ada yang belum tuntas, maka itu akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya yang akan melanjutkan kepemimpinan di Kota Cilegon. Harus mindsetnya begitu dulu. Karena kalau kita sudah berpikirnya harus selesai 3,8 tahun sama kami, kalau sudah mindsetnya begitu agak repot. Tapi adalah susun perencanaannya,
kemudian optimalkan dalam rencana kerja pemerintah daerah setiap tahun, sehingga kemudian itu akan bisa di breakdown secara detail, secara jelas di masing-masing dinas. Kan janji politik itu harus ditunaikan. Harus ditunaikan. Harus ditunaikan. Kalau enggak dosa juga. Kasihan masyarakat. Kasihan masyarakat. Dong. Iya. Saya semangat kalau bicara kayak gitu. Berapi-api. Tapi ada target politik yang lebih dari sebatas anggota dewan, Bu, ke depan? Saya? Iya. Itu partai kewenangan. Kewenangannya di partai. Sebagai anggota, saya harus bekerja semaksimal mungkin. Itu aja. Secara politisi pribadi atau keluarga dorongannya? Kalau lebih, saya sih lebih kepada selagi bisa memberikan manfaat buat masyarakat itu saya dikerjakan. Kalau target-target ABCD, saya tidak pernah menyebutkan itu. Dari awal, saya tidak pernah menyebutkan itu. Bagaimana partainya nanti? Partai adalah bagian organisasi yang punya kewenangan untuk mengatur anggotanya di mana. Gitu. Siap. Tapi kayaknya pengalamannya sudah biasa kan? Ya kalau buat Cilegon, kalau udah bicara masyarakat, saya memang rada gimana ya? Karena kan berhitung dengan kemampuan keuangan, berhitung dengan kondisi masyarakat sekarang. Sebesar-besarnya harus dihadirkan itu gimana masyarakat Cilegon itu pintar. Pintarnya itu bukan hanya sekedar pintar dalam konteks akademis saja, tapi bagaimana dari cara pandang, cara bersikap, cara beretika juga harus mengalami peningkatan signifikan. Cara menentukan pilihan tentunya. Itu mau dikasih tahu Kang Ican. Baik, terima kasih Ibu Uyun, Ibu Nur Fauzia. Sama-sama. Sebelum kita tutup sesi kita ini, mungkin closing statement dari Ibu Nur. Iya. Terima kasih banyak atas masukan-masukan yang pasti akan saya menjadi istilahnya tuh modal buat saya juga gitu ya, terutama untuk pengurus keluarga. Kebetulan karena saya juga kebetulan keluarga itu banyaknya perempuan juga. Saya anak-anak banyaknya perempuan, jadi saya juga dalam memilih pendidikan untuk perempuan itu seperti apa, saya juga harus banyak belajar juga. Saya alhamdulillah bisa sharing di sini dengan Ibu Dewan yang ya udah banyak berkecimpung di masalah perempuan gitu. Tapi kebalikannya Ibu Dewan banyak laki-laki semua anaknya. 5. Iya, kalau perempuan 5 itu perempuan semua. 4 perempuan. Oh. Laki-lakinya saya 1. Malah saya akan lebih kesusahan nih untuk mendidik yang laki-laki. Gitu. Untuk perempuan mungkin insya Allah. Karena sebagai perempuan kan tahu bagaimana mendidik seorang perempuan itu seperti apa gitu. Jadi terima kasih banyak untuk sharing kita kali ini. Itu sangat sekali bermanfaat terutama bagi saya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk masyarakat Kota Cilegon. Amin. Terima kasih Bu. Ya. Closing statement dari Ibu Dewan buat masyarakat Kota Cilegon, buat kawan fakta. Kawan fakta yang saya cintai, saya banggakan, senang banget hari ini saya bisa diskusi di sini, podcast di sini. Buat saya Cilegon itu adalah kota yang harus kita cintai. Cilegon itu adalah kota yang harus kita bela dan kota yang harus kita perjuangkan. Kenapa? Karena dengan segala resources yang dipunya oleh Kota Cilegon, insya Allah pemerintahan Cilegon juga harus fokus untuk bisa terus membersamai kegiatan masyarakat Kota Cilegon, memberikan pelayanan yang maksimal, mensejahterakan masyarakat Cilegon, dan DPRD hadir di situ sebagai bagian yang bermitra, sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Buat para perempuan, buat seluruh teman fakta yang ada di Kota Cilegon maupun di Provinsi Banten, setiap kita punya potensi untuk bisa bersinergi. Setiap kita punya potensi untuk beraktualisasi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau setiap orang bisa bersinergi dan beraktualisasi dalam rangka untuk menjadi bagian yang berkontribusi terhadap pembangunan Kota Cilegon, saya sangat meyakini betapa Cilegon ini bisa menjadi kota yang luar biasa. Tidak hanya maju, tapi juga bisa menghantarkan kesejahteraan, bisa menghantarkan kedamaian buat masyarakatnya. Dan yang tidak kalah penting adalah indeks kebahagiaan masyarakat itu bisa hadir karena pemerintah betul-betul memberikan ruang dan perhatian kepada masyarakat. Masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan.
komunikasi dua arah berjalan, dan semua hadir dan semua terlibat karena ingin memajukan kotanya, ingin menjadikan Cilegon sebagai kota yang dicintai, dirindukan, dan dibahagiakan oleh masyarakatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kawan fakta. Itu tadi bahwa perempuan-perempuan hebat di samping saya ini ternyata luar biasa. Menjadi inspirasi mudah-mudahan buat kawan fakta semua bahwa partisipasi perempuan akan sangat terbuka ke depan, dan sudah ada contohnya. Ibu Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Ibu Nur Tuyun, dan Ibu Nur Fauziah juga pejabat di Kesbangpol Cilegon, ternyata mereka bisa untuk ikut berpartisipasi membangun Kota Cilegon. Sesi dialog kita kali ini cukup sekian. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast Fakta Banten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Salam